Makanya aku bilang Isa Sega itu buat aku, dia adalah pahlawan. Apalagi itu ibu hamil lagi hamil ya, sumpah anaknya cacat kali keluarnya. Sound the ship, Sandi sound the ship, sound the ship, sound the ship. Ya, Sandi aja lah, ya diperjelas aja. Kenapa? Elsa, lo kan udah bener ya jadi Ratu S, lo ngapain sih masuk-masuk ke persidangan? Hah? Dibayar? Gak apa-apa, saya keluar. Tunggu aja laporan saya nanti ya. Tunggu. Hai Anti. Itu bukan Sandi Purnamasari. Ini maksud sound the ship. Sandi sound the ship, sound the ship, sound the ship. Ya, Sandi aja lah, ya diperjelas aja. Kenapa? Siapa sebenarnya? Oh, itu halusinasi saya, karena kalian tahu ya, karena saya kan ada dongeng online. Sandi aja, diperjelas aja. Itu udah jelas gitu ya, bahwa statement dari Isa Sega ini menjurus kepada Mbak Sandi Purnamasari. Aku heran banget sama orang yang menormalisasikan penghinaan anak kecil, apalagi yang masih dalam kandungan. Sidang ini terbuka, gak harus pakai undangan. Kau pikir undangan sunatan? Iya, buzzer. Makanya buzzer tuh yang pinter, kayak ya Tuhan, udah dibayar goceng masih aja. Ini aku ceritain ya. Intinya Mbak Sandi sampai cerita itu, sampai nangis di persidangan itu. Jadi di titik dia itu stres karena yang ditanyakan ke dokter itu bukan, "Dok, anak saya jenis kelamin perempuan nggak? Dok, jenis kelamin laki-laki nggak?" Tapi satu yang ditanya nama dia, "Dok, anak saya masih ada tangannya nggak? Dok, anak saya masih ada kakinya nggak?" Saking kena mentalnya, disumpahin anaknya jadi cacat. Terus membuat Frozen nih, kenapa sampai seheboh itu? Jadi Mbak Sandi di situ tuh ditunjuk-tunjuk lah, dibentak lah. Arogan sekali Anda. Pantas dulu digebrak sama NM. Udah bener-bener ya, si Elsa jadi Ratu S, Queen the Frozen. Ngapain ikut ke persidangan Syahrul Waryatubles? Ngapain? Nanti digeruduk lagi, kocar kacir melarikan diri. Nggak malu? Yang kemarin aja lari, ya, kocar kacir, ya. Terus bilang, "Kalian dibayar ya?" Sambal setan kali ya, sering bayarin orang. Ya, menurut gue jangan sok punya power, ya. Kalau lu digeruduk, kocar kacir, nggak bisa nanggepin masa lu sendiri. Mending lu ngerampungin masa lu sendiri deh, ya. Jangan cuma ngerampungin masalah orang yang nggak kelar-kelar nanti, ya. Masa lalu sendiri aja belum kelar-kelar sampai detik ini, ya. Sok ngebela orang. Guys, ada yang menarik dalam persidangan untuk kesekian kalinya dari Isa Sega, yang mana ada Ibu Elsa Sharif di situ. Kalian tahu kan, Ibu Elsa Sharif sebelumnya merupakan pengacara dari Ibu Sheila Sokya. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya Ibu Elsa Sharif digantikan oleh Bapak Petrus ya, untuk menjadi kuasa hukum dari Ibu Sheila Sokya. Dan sampai dengan saat ini kita tidak tahu alasannya kenapa. Tapi yang jelas, setelah selesai press conference dari Ibu Sheila Sokya, Ibu Elsa Sharif digeruduk oleh para korban yang mengaku sedang ada keperluan dengan Ibu Elsa Sharif. Kalian tahulah apa yang saya maksud. Dan ujuk-ujuk Ibu Elsa Sharif ini hadir di persidangan Isa Sega dengan tujuan untuk memberikan pembelaan Isa Sega. Dan yang anehnya lagi, si Ibu Elsa Sharif ini nunjuk-nunjuk sambil membentak Sandi Purnamasari. Ada apa nih guys? Yang pertama, kapasitas dia ini sebagai apa? Kalau memang sebagai pengacara, apakah hal itu merupakan hal yang wajar gitu ya, ketika seorang pengacara membentak-bentak sambil menunjuk-nunjuk saksi pelapor? Terus tadi di video pertama itu adalah suara Galih, sepertinya mereka diusir dari ruang persidangan. Padahal guys, itu adalah ruang persidangan terbuka untuk umum. Kenapa mereka diusir pergi? Dan ada kalimat dari Galih tadi, "Tenang saja, nanti saya akan laporkan Isa Sega." Berarti nanti kalau Isa Sega ini bebas, akan ada laporan berikutnya, penistaan agama dan kekerasan. Bayangkan saja,
Isa Sega ini diduga menghina anak dari Mbak Sandi Purnamasari, dan yang dihina itu masih ada dalam kandungan dari Mbak Sandi Purnama. Hal itu yang membuat Mbak Sandi ini mentalnya langsung down. Bahkan ketika periksa ke dokter kandungan, yang ditanyain itu bukan jenis kelaminnya apa ya dok, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, tapi yang ditanyakan nanti anak saya lahirnya normal atau cacat. Bayangkan, sampai segitunya pengaruh atau dampak luar biasa yang diberikan oleh Isa Sega terhadap mental dari Mbak Sandi Purnamasari. Tapi ada seseorang yang bernama Ibu Fitri Sahulteru. Kita lihat pernyataannya seperti apa, dan ada story-nya juga yang panjang sekali gitu ya. Berharap banget ya Ibu FS agar orang-orang ini percaya gitu ya. Kalian percaya nggak sih apa yang dikatakan oleh Ibu FS, atau justru sebaliknya? Makanya aku bilang Isa Sega itu buat aku yang bukan bisnis di dunia yang lagi rame sekarang ini. Dia adalah pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan keberanian untuk semua akhirnya sekarang speak up ya. Pahlawan. Sehingga bisa lagi jualan, sehingga jadi perhatian BPOM. Ya gitu-gitulah. Kalau tanpa mulut dia, nggak ada kalian jualan-jualan lagi. Kata Ibu Fitri Sahulteru, Isa Sega ini adalah seorang pahlawan. Hanya seorang Ibu Fitri Sahulteru yang bilang bahwa Isa Sega adalah seorang pahlawan. Ditunjuk, ikut nunjuk. Ketika ditunjuk oleh Ibu Elsa Sarif, Mbak Sandi Purnamasari tidak mau menanggapi atau tidak mau merespon. Ditunjuk tetap slay dong gitu ya, karena merasa bahwa Mbak Sandi di pihak yang benar. Aku tahu kamu berjuang karena kamu membela keluarga anakmu. Siapa sih yang gak sakit hati? Seorang ibu pasti akan memperjuangkan harkat dan martabat keluarganya. Apalagi yang dihina oleh Isa Sega ini seorang janin yang masih ada di dalam perut. Kalian bayangkan saja seperti apa perasaan dari Mbak Sandi Purnamasari. Ada story dari Ibu Fitri Sahulteru. Lihat rekaman sidang Mami online jadi pelajaran kita semua. Jangan main lupa lapor kalau perbuatan yang dituduhkan kurang bukti atau berdasarkan baper, apalagi merasa so powerful. Ingat, aparat itu bukan untuk dimainkan, dan buat LP itu harus dipertanggungjawabkan sampai sidang. Jangan di sidang kelihatan bodoh, banyak yang nggak ingatnya. Nanti hilang ingatan beneran. Udah stop so oke-nya. Nggak ada yang hebat di negeri ini. Zaman now semua sama di mata hukum. Berdasarkan statement dari Ibu Fitri Sahulteru, ada pembelaan untuk Isa Sega. Padahal Isa Sega membuli anak dari Mbak Sandi Purnamasari. Kalian ingat nggak waktu Yoke membuli anak dari Ibu Fitri Sahulteru? Dan di situ Ibu Fitri Sahulteru melaporkan Yoke ke pihak berwajib. Tapi kok di sini kebalik ya? Ibu Fitri Sahulteru membela seseorang yang membuli anak orang lain, dan anaknya itu masih ada dalam kandungan. Berarti di sini ada dugaan bahwa Ibu Fitri Sahulteru ini tidak konsisten. Seharusnya sebagai seorang Ibu Fitri Sahulteru, ketika Isa Sega melakukan pembulian kepada bayi atau janin dari Mbak Sandi Purnamasari, seharusnya Ibu Fitri berada di pihak Mbak Sandi dong.